Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah di malam ke-12 kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah yang telah kita laksanakan selama Ramadan mendapatkan ganjaran pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk dapat melaksanakan Ramadan tahun ini hingga akhir, tentunya dengan mendapatkan predikat takwa sebagai tujuan disyariatkannya puasa Ramadan. Jamaah bahagia, dalam sehari semalam paling kurang 17 kali kita memanjatkan doa hidayah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Doa itu kita panjatkan ketika kita melaksanakan sholat, khususnya ketika kita membaca surah Al-Fatihah ayat ke-6 dan 7. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah untuk sampai kepada jalan-Mu yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan. Jalannya para nabi dan rasul, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang soleh terdahulu. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang Engkau murkai, bukan jalannya orang Yahudi, bukan jalannya orang yang punya ilmu tapi ilmu disembunyikan, tidak diamalkan, bukan jalannya orang yang tahu kebenaran tapi kebenaran disembunyikan. Walad dolin, dan bukan pula jalannya mereka yang sesat. Jalannya orang-orang beribadah, beramal tanpa ada tuntunan, dalil, baik dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalannya orang Nasara. Kaum muslimin, memang Islam itu ada di antara Yahudi dan Nasrani. Kita di pertengahan. Dalam hal Nabi Isa alaihissalam, Yahudi begitu membencinya sehingga ingin menyalibnya. Sementara orang Nasrani, justru terlalu mengagungkan sampai-sampai menganggap sebagai Tuhan, anak Tuhan. Islam ada di pertengahan. Islam tidak membenci Nabi Isa, tapi Islam juga tidak terlalu mengagungkan sampai menganggap Isa sebagai anak Tuhan. Islam tetap mengimani bahwa Isa alaihissalam adalah Nabi dan Rasul, dan tidak sempurna iman kita kalau tidak mengimani Isa alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul. Kaum muslimin,
Dalam hal wanita haid, orang Yahudi menganggap wanita haid adalah najis yang harus diisolasi. Ya, seperti waktu kita zaman COVID, ada yang terkena COVID diisolasi. Nah, begitu juga orang Yahudi menganggap perempuan yang haid sebagai najis yang harus diisolasi. Orang Nasara justru menggauli perempuan haid. Islam ada pertengahan. Islam tidak menganggap perempuan haid sebagai najis, tapi Islam juga diharamkan untuk menggauli perempuan yang haid. Kaum muslimin, kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberi hidayah kepada kita semua, tentu kita berharap hidayah itu tidak sampai keluar atau meninggalkan diri kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua sebuah doa di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami cenderung pada kesesatan setelah Engkau berikan kepada kami hidayah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari Engkau, karena sungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Apa itu hidayah? Hidayah ialah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lawannya adalah atau kesesatan. Jadi doa-doa hidayah yang kita panjatkan dalam sholat kita mengandung makna bahwa kita senantiasa memohon, berharap kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dihindarkan dari jalan yang sesat atau jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama kita dikenal 4 macam hidayah. Yang pertama, ada yang disebut hidayah tabiat. Petunjuk Allah berupa tabiat, insting atau naluri. Hidayah ini bersifat alamiah, fitriyah, otomatis. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala mencipta makhluknya, apakah manusia, hewan, tumbuhan, maka secara otomatis Allah membekali makhluk tersebut dengan hidayah tabiat agar dapat mempertahankan hidupnya di atas permukaan bumi ini. Seekor bebek yang baru menetas dari telurnya, Allah beri insting untuk bisa langsung berenang walaupun tidak pernah dilatih sebelumnya berenang. Seekor laba-laba, Allah beri insting untuk membuat rumah yang begitu rapi, elastis, yang dengan sarang itu ada serangga lain yang lewat lalu tersangkut, maka sang laba-laba mendapatkan rezeki atau makanannya. Seorang anak bayi yang baru keluar dari rahim ibunya, Allah berinsting untuk mencari ASI, menyusui pada ibunya. Ibunya pun Allah berinsting naluri untuk menyayangi anaknya, memberi ASI anaknya. Terlepas dari ada ibu yang tega menelantarkan anaknya, membuang, menjual, bahkan membunuh, itu persoalan lain. Mungkin prosesnya tidak halal. Mungkin kalau bapaknya tidak bertanggung jawab sehingga sang ibu sakit hati, dendam, kecewa. Dan kekecewaan sang ibu dilampiaskan ketika ia melahirkan bayinya. Sehingga terkadang kita melihat, mendengar ada bayi yang ditinggalkan begitu saja di rumah sakit, disimpan di pos ronda, dibuang di tempat sampah, dijual, bahkan dibunuh kaum muslimin. Fenomena banyaknya bayi yang terbuang dan terbunuh ini, menurut laporan BKKBN Pusat, melaporkan bahwa setidaknya terjadi pembunuhan bayi sebanyak 2,5 juta bayi per tahun.
setengah dari jumlah kelahiran di negara kita, yakni 5 juta bayi per tahun. Mengapa terjadi? Survei BKKBN juga melaporkan bahwa 67,5% siswa SMA kita, remaja kita di kota-kota besar itu sudah terlibat free sex atau pergaulan seks bebas. Dan 23% diantaranya melakukan praktek aborsi. Kaum muslimin, di samping itu dari Perlindungan Anak Indonesia, Komisi KPAI juga melaporkan bahwa 60% siswa SD kita sudah pernah mengakses, sudah pernah mengunggah tayangan-tayangan tidak mendidik di dunia maya. Di Harian Fajar dilaporkan bahwa 70% pengguna internet di Kota Makassar itu tergoda membuka situs-situs yang tidak senonoh di dunia maya. Dan hanya 30% yang tidak tergoda membuka situs-situs itu. Dinas Kominfo Makassar membenarkan hal itu, tidak membantah. Bahkan Makassar masuk 6 kota besar di Indonesia sebagai penikmat situs-situs tersebut. Kaum muslimin, di samping itu anak-anak kita umumnya sudah memiliki yang namanya HP Android yang begitu mudah mengakses tayangan-tayangan yang tidak mendidik di dunia maya, di media sosial. Sehingga yang namanya prostitusi online meningkat di Kota Makassar yang membuat wali kota kita pusing setiap saat dilaporkan kegiatan kejahatan tersebut, sampai-sampai Majelis Ulama Indonesia Makassar itu mengharamkan 2 aplikasi di HP anak-anak kita, Bigo Live dan MyChat. Karena seiring meningkatnya prostitusi online di Kota Makassar, ada teman mengatakan berbicara sama saya. Katanya ada pernah siswa SMA di Makassar didapat itu sebagai pelaku prostitusi online yang dapat melayani sampai 6 pelanggan dalam 1 hari dengan bayar antara 250 sampai 500 ribu satu kali transaksi. Ketika ditanya oleh kepala dinas, kenapa kalau kayak itu nak? Apa dia jawab? Siapa yang kasih makan nenekku? Siapa yang belikan ke bedak? Siapa yang belikan ke baju? Kaum muslimin, di Ramadan mari kita untuk sensitif untuk melihat lingkungan sekitar kita. Mungkin ya ternyata anak-anak siswa ini itu adalah yatim piatu dan tinggal dengan neneknya. Karena itu hati-hati ki, jaga anak tak, jaga lingkungan tak dari praktik-praktik prostitusi online kaum muslimin. Kaum muslimin sedang taruh bahagia. Yang kedua ialah hidayah hawas panca indera. Petunjuk Allah berupa panca indera, di mana hidayah ini Allah berikan kepada semua makhluknya agar bisa menikmati semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin melihat betapa agung pencipta alam ini, maka Allah beri kita hidayah berupa indera penglihatan mata. Ketika kita ingin mendengarkan merdunya suara alam, indahnya kalam ilahi dikumandangkan, maka Allah beri kita hidayah berupa indera pendengaran telinga. Ketika kita ingin menikmati nikmatnya makanan, minuman, maka Allah beri kita hidayah berupa indera penciuman dan pengecap, hidung dan lidah. Pendeknya kaum muslimin, hidayah hawas panca indera ini Allah berikan kepada semua makhluknya agar bisa menikmati semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah hidayah akal. Petunjuk Allah
berupa akal. Dengan akal, manusia punya pengetahuan, manusia punya kehormatan, manusia punya harga diri. Bahkan dengan akal, manusia mampu tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang hak, mana yang batil. Tetapi kaum muslimin, orang yang tahu akan yang baik dan tidak baik, tidak otomatis pasti melaksanakan yang baik dan meninggalkan yang tidak baik. Misalnya, semua orang tahu bahwa kejahatan tidak baik. Perkosaan, perampokan, pembunuhan, narkoba, suap, korupsi tidak baik. Tapi mengapa masih banyak orang melakukan kejahatan ini? Bahkan negara kita ini minimal ada tiga kejahatan bersifat darurat. Artinya pelakunya masif. Yang pertama, korupsi. Semua kalangan terlibat korupsi. Eksekutif, yudikatif, legislatif, semua terlibat korupsi. Di berita televisi tidak pernah berhenti namanya berita tentang korupsi. Korupsi di Timah, Pertamina, yang andaikan uang itu bisa selamatkan kaum muslimin, mungkin negara kita sudah tidak berutang lagi. KPK mengatakan pelaku koruptor yang kami tangkap 70% berpendidikan S2. 30% berpendidikan S3 dan S1. Artinya apa? Pelaku korupsi adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi. Kata Ari Ginanjar, mereka semua tinggi-tinggi IQ-nya. Intellectual question, kecerdasan intelektualnya tinggi. Tapi rendah SQ-nya, spiritual question, kecerdasan rohani. Ya. Oleh karena itu, perlu barangkali anak-anak kita untuk disekolahkan di sekolah-sekolah yang mengembangkan di samping IQ juga SQ dan EQ, emotional question. Dan itulah di pesantren dan di madrasah-madrasah. Ayo Bapak Ibu sekalian, mari sekolahkan anak kita di pondok-pondok pesantren, tahfiz atau di madrasah-madrasah. Insyaallah anak kita dikembangkan itu ketiga kecerdasan ya secara seimbang, sehingga ke depan insyaallah mereka kelak jika dipercaya oleh negara, mereka bisa menjadi pemimpin pejabat yang mampu mengatakan tidak pada suap, korupsi dan lain-lain. Yang kedua, darurat narkoba. Hampir semua kalangan juga terlibat narkoba. Anak-anak, pria, dewasa, laki, perempuan, semua terlibat. Bahkan hebatnya, peredaran narkoba justru datang dari balik lembaga pemasyarakatan muslim. Kalau di Pindrang ada raja dan ratu narkoba, di Jakarta ada kampung narkobanya, kampung Ambon. Di Makassar ada Pak ya? Ada Pak? Ya di Panampus sana. Hati-hati anak tak kalau suka berkunjung ke sana, tanda-tanda itu. Wali kota mengatakan jagai anak tak dari dampak buruk narkoba. Dan itu dimulai dari rokok dan isap-isap lem. Kaum muslimin, yang ketiga adalah kejahatan pornoaksi, pornografi. Sekarang ini tidak ada badan sensor yang kayak waktu zaman-zaman era Soeharto dulu. Kita susah sekali untuk bisa melihat gambar atau tayangan yang bisa merangsang ya, libido. Sekarang ini begitu bebas kaum muslimin. Di media-media sosial, TikTok, Facebook, di WA sendiri, begitu masifnya namanya tayangan-tayangan tidak senonoh kaum muslimin. Oleh karena itu perlu orang tua barangkali mengawasi, membimbing, ya, mendampingi anak kita dari penggunaan HP Android ini. Maksud kita baik untuk menambah wawasan mereka, tapi kalau tidak kontrol pengawasan bisa jadi dampak negatif yang mereka dapatkan.
Kaum muslimin sidang tarbiyatul. Yang keempat, hidayah agama. Petunjuk Allah mengenai agama. Hidayah ini akan mewarnai, memfungsikan ketiga hidayah di atas. Sehingga orang yang akalnya tahu mana yang baik dan tidak baik, dan hidayah agama, maka ia pasti akan melaksanakan yang baik dan meninggalkan yang tidak baik. Memilih yang hak dan meninggalkan yang batil. Kaum muslimin sidang taruh berbahagia. Hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari yang lain. Saya bercerita tentang dua wanita tua. Yang pertama, cerita dari Habib Quraisy dalam suatu perjalanan ke negara Timur Tengah. Di samping Habib Quraisy ada orang tua yang berumur antara 65 sampai 70 tahun, memakai kudung. Wanita ini bertanya kepada Habib Quraisy, "Anda dari mana?" "Saya dari Indonesia." Maka secara spontan wanita ini mengubah pertanyaannya dengan bahasa Indonesia yang pasti juga. "Di Indonesia, Anda dari mana?" "Saya dari Jawa." Secepat itu juga dia mengubah bahasanya menjadi bahasa Jawa yang lebih halus, dan hampir-hampir Habib Quraisy tidak paham apa pembicaranya karena begitu halusnya bahasa Jawanya ini perempuan. Padahal dia orang Jerman, warga negara Jerman. Habib Quraisy mengatakan, "Begitu hebat Anda tahu bahasa negara dan bahasa daerah." Dia mengatakan, "Saya menguasai 11 bahasa negara dan 23 bahasa daerah." Kemudian pembicaraan berlanjut ke masalah agama. Perempuan tua ini menjelaskan tentang Al-Quran, tentang masalah agama dengan begitu terstruktur dan teratur dan jelas kaum muslimin. Habib Quraisy terkagum dengan wanita ini. Ia mengatakan, begitu luas ilmu ibu tentang Islam. Apa dia katakan? "Saya hafal Al-Quran dengan terjemahnya. Saya hafal tafsir Jalalain. Saya hafal Bulughul Maram. Saya hafal Riyadhus Shalihin. Dan saya khatam 50 kali kitabnya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin." Dalam hati Habib Quraisy, setahu saya hanya guru saya menguasai ilmu ini. Ternyata ada orang yang juga menguasai. Tapi tidak semudah itu Habib ini mempercayai perempuan ini. Maka ia pun menanyakan sesuatu hal yang ada dalam Al-Quran, terjemahannya di kitab lain, di Riyadhus Shalihin dan lain-lain. Ternyata ibu ini mampu menjawab dengan baik dan terstruktur. Ia kagum dengan perempuan ini. Setelah pesawat mendarat, maksud penumpang mengambil barangnya, Habib Quraisy juga membantu wanita ini menurunkan barangnya dari kabin pesawat. Dan ketika perempuan ini menunduk mengambil tasnya di lantai pesawat, maka tersingkaplah jilbabnya dan keluar rantai salib. Bagaikan disambar petir sang hari, Habib Quraisy kaget dan pucat melihat kejadian di depan matanya. Wanita ini tersenyum dan mengatakan, "Nanti di hotel saya jelaskan." Setelah mereka sampai di hotel, wanita ini menjelaskan bahwa kamu jangan menyangka saya orang Kristen. Kristen bagi saya hanya dongeng belaka. Saya sudah pelajari Islam, Kristen, Buddha, Hindu, semua agama saya pelajari. Lalu Habib Quraisy bertanya, "Kalau begitu apa agama ibu?" "Saya tidak punya agama. Saya tidak punya agama." Habib Quraisy mengatakan, "Andaikan ibu bersyahadat
Maka detik ini juga ibu langsung mendapat titel Kiai Haji karena luasnya ilmu ibu. Ya. Wanita ini mengatakan, mungkin saya belum mendapat hidayah ya. Kaum muslimin, wanita ini adalah seorang warga dari Jerman bernama Profesor Dr. Anne Maris Kimmel. Ya. Seorang ahli terkemuka dalam literatur Islam dan mistisisme, ahli tasawuf. Dia juga dosen filosof. Ya. Dia budayawan dan penulis kenamaan Jerman. Dia merupakan pengajar di 3 universitas di 3 negara yang berbeda. Ya. Yang pertama. Yang kedua, seorang wanita tua di Inggris, penghuni panti jompo, yang bertugas sebagai tukang laundry di asrama mahasiswa di Inggris, yang penghuninya 100% mahasiswa non-Islam. Di asrama ini ada semacam kafe tempat mereka berpesta-pesta, mahasiswa ini. Kalau berpesta mereka bernyanyi, muntah-muntah sambil mengencingi celananya. Wanita ini tugasnya menjemput setiap hari pakaian-pakaian kotor para mahasiswa di depan pintu kamarnya. Lalu ia memsortir jenis-jenis pakaiannya berdasarkan kainnya, bentuknya, dan pakaian dalam dan pakaian luar. Apa yang terjadi? Semua pakaian-pakaian dalam, termasuk CD-nya masa ini, sangat busuk. Karena dipakai kencing dan sebagainya. Lalu, datanglah 2 mahasiswa dari Arab Saudi, dari Timur Tengah, yang mendapat tugas belajar di Inggris, kebetulan menginap atau tinggal di asrama tempat wanita ini bertugas sebagai laundry. Ketika ia menjemput pakaian 2 mahasiswa ini, ternyata ada peristiwa aneh yang didapatkan. Apa itu? CD daripada mahasiswa ini tidak kotor, tidak bau. Sementara mahasiswa Inggris ini yang non-muslim ini kotor dan sangat busuk. Lalu ia pun menanyakan kepada 2 mahasiswa ini, kenapa bisa pakaian dalammu tidak kotor dan tidak bau? Tidak sama dengan mahasiswa yang ini. Nah, mahasiswa mengatakan bahwa kami diajari di dalam Islam, setiap kami buang air kecil atau air besar untuk beristinja, mencuci dengan air. Lalu wanita ini tidak langsung percaya 100%. Dia mendatangi dosen dari Arab Saudi, dosen agama Arab Saudi yang juga sementara berkunjung ke Inggris. Nah, dia juga mendapatkan penjelasan yang sama bahwa dalam Islam semua umat Islam itu dianjurkan untuk beristinja, untuk bersuci, mencuci. Kami punya tempat pengeluaran dengan air. Kaum muslimin, dengan asbab pakaian dalam CD, wanita ini menjadi mu'allaf masuk Islam. Bandingkan dengan yang pertama, Profesor Anne Marie Kimmel, hafal Quran, hafal hadis, ya, tapi dia tidak mendapat hidayah. Oleh karena itu, hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Rasul bersabda, "May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada kota lain yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada juga kekuatan yang bisa memberinya petunjuk atau hidayah. Kaum muslimin, demikian ceramah singkat ini. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.